Routing adalah proses untuk merutekan paket data antar jaringan. Perangkat yang punya kemampuan routing adalah router. Jadi router memiliki kemampuan untuk merutekan paket data antar jaringan. Sifat dasar dari router yaitu pada awalnya hanya dapat merutekan paket data ke jaringan yang terhubung langsung dengannya atau directly connected. Untuk bisa merutekan paket data ke jaringan yang tidak terhubung langsung, terdapat dua metode yang digunakan untuk menambahkan informasi routing tersebut, yaitu secara statik dan secara dinamis. Pada materi yang lalu, kita telah membahas bagaimana cara konfigurasi routing statik dan default route di router. Nah, saat ini kita akan masuk ke materi tentang metode untuk menambahkan informasi ke tabel routing menggunakan cara dinamis atau menggunakan yang namanya routing protocol. Apa itu routing protocol? Routing protocol merupakan peraturan-peraturan yang digunakan oleh router ketika berkomunikasi dengan router-router lainnya atau router-router tetangganya. Routing protocol digunakan oleh router untuk menentukan jalur dan memelihara informasi pada tabel routing. Terdapat dua jenis routing protokol berdasarkan autonomous system. Yang pertama Interior Gateway Protocol atau IGP, dan yang kedua adalah Exterior Gateway Protocol atau EGP. IGP merupakan protokol routing yang digunakan untuk bertukar informasi terkait routing di dalam sebuah autonomous system. Autonomous system itu adalah kumpulan jaringan di bawah administrasi bersama sehingga berbagi strategi routing yang sama. Contoh routing protokol yang termasuk dalam IGP yaitu Routing Information Protocol atau RIP, Interior Gateway Routing Protocol atau IGRP, Enhanced Interior Gateway Protocol atau EIGRP, dan Open Shortest Path First atau OSPF. Sedangkan Exterior Gateway Protocol yaitu protokol routing yang digunakan untuk bertukar informasi routing antar autonomous system. Contoh protokol routing yang tergolong dalam kategori ini adalah Border Gateway Protocol atau BGP. Seperti tadi sudah disampaikan, autonomous system adalah sebuah kumpulan jaringan di bawah administrasi bersama yang berbagi strategi routing yang sama. Dalam sebuah autonomous system, algoritma routing IGP dapat digolongkan menjadi salah satu dari algoritma berikut. Yang pertama yaitu distance vector. Distance vector ini menggunakan pendekatan arah dan jarak untuk menjangkau link lainnya di internet network, sehingga penentuan rute terbaik menggunakan pendekatan arah dan jarak. Simpelnya menggunakan hop count. Ini digunakan oleh routing protokol RIP. Kemudian link state. Nah, link state menggunakan pendekatan dengan membuat abstraksi dari topologi keseluruhan di internet network, atau paling tidak bagian di mana router tersebut ditempatkan. Contoh routing protokol yang menggunakan algoritma link state adalah OSPF. Kemudian balance hybrid. Ini merupakan algoritma yang menggabungkan kelebihan dari algoritma distance vector dan link state. Ini digunakan oleh EIGRP. Berikutnya kita masuk ke administrative distance. Nah, apa yang dimaksud dengan administrative distance? Administrative distance merupakan sebuah nilai antara 0 sampai dengan 255 yang digunakan untuk mengukur apa yang disebut dengan kepercayaan dari informasi routing yang diterima oleh router dari router lainnya atau router tetangga. Pada tabel administrative distance di sini terlihat apabila sumber root itu berasal dari interface yang terhubung langsung, maka nilai default administrative distance-nya adalah 0. Ini yang paling dipercaya. Semakin kecil nilai administrative distance, semakin dipercaya. Kemudian apabila sumber root itu alamat static root, yaitu dimasukkan secara statik, berarti default administrative distance-nya adalah 1. Sedangkan apabila diperoleh sumbernya dari routing protokol EIGRP,
maka default administrative distance-nya adalah 90. Kemudian, jika diperoleh sumbernya dari AJRP, berarti administrative distance default-nya adalah 100, sedangkan OS Web 110, RIP versi 1 maupun RIP versi 2 120, eksternal IAJRP 170, dan jika sumber root-nya tidak diketahui atau tidak dipercaya, nilainya adalah 255. Jadi yang paling rendah itu yang paling dipercaya. Dalam hal ini yang paling dipercaya adalah interface yang terhubung langsung sumbernya, yaitu nilai administrative distance-nya adalah 0. Gambar berikut memperlihatkan klasifikasi dari routing. Metode untuk menambahkan informasi ke tabel routing dibagi menjadi dua, yaitu secara statik dan secara dinamis. Secara statik berarti dimasukkan satu persatu pada setiap router oleh administrator. Sedangkan secara dinamis berarti menggunakan routing protokol. Berdasarkan autonomous system, dynamic routing atau dynamic route dibagi menjadi dua. Ada namanya IGP atau Interior Gateway Protocol, yaitu routing protokol yang digunakan untuk merutekan paket data dalam satu autonomous system. Sebaliknya, yang kedua Exterior Gateway Protocol atau IGP merupakan routing protokol yang digunakan untuk merutekan paket data antar autonomous system, jadi antar satu AS dengan AS lainnya. Salah satu contoh dari routing protokol yang termasuk dalam kategori EGP yaitu Border Gateway Protocol atau BGP. Sedangkan di dalam IGP dapat diklasifikasi lagi berdasarkan algoritma yang digunakan menjadi tiga, yaitu distance vector yang menggunakan pendekatan arah sama jarak. Ada dua routing protokol yang termasuk dalam kategori ini, yaitu RIP, singkatan dari Routing Inversion Protocol, dan IGRP atau Interior Gateway Routing Protocol. Distance vector ini menggunakan pendekatan arah sama jarak. Kalau di RIP itu menggunakan hop-count. Hop-count itu berapa router yang dilalui, semakin sedikit hop-count-nya, nah itu berarti rute yang lebih baik daripada yang lebih panjang hop-count-nya atau lebih banyak hop-count-nya. Kemudian link state. Nah, link state di sini contoh routing protokol yang menggunakan algoritma link state adalah Open Shortest Path Bus. Link itu interface, state itu status dari interface-nya, keadaan dari interface-nya. Kemudian hybrid. Hybrid ini menggabungkan kelebihan dari algoritma distance vector dan link state. Contoh routing protokolnya adalah IAGRP atau Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Sebelum masuk ke konfigurasi dari routing protokol IAGRP atau Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, kita bahas terlebih dahulu beberapa karakteristik yang dimiliki oleh routing protokol IAGRP. Pertama, IAGRP memiliki waktu konvergen yang sangat cepat ketika terjadi perubahan topologi di jaringan. Kemudian, IAGRP juga menggunakan bandwidth yang sangat rendah. Secara default, IAGRP mendukung route summarization secara otomatis atau classful pada batas jaringannya. Namun, kita juga bisa menerapkan route summarization secara manual untuk mengurangi ukuran pada tabel routing, sehingga tidak terlalu banyak entry yang dipelihara pada tabel routing. IAGRP menggunakan 3 tabel. Yang pertama yaitu tabel routing yang menyimpan informasi rute terbaik menuju tujuan. Yang kedua tabel neighbor atau tabel tetangga, tabel kedekatan dengan router lainnya. Dan tabel topologi, yaitu tabel yang menyimpan daftar entry rute untuk semua tujuan yang telah dipelajari oleh router. Sedangkan konfigurasi dari IAGRP itu kita bisa lakukan dengan masuk ke mode Global Configuration. Pada mode Global Configuration, kita mengeksekusi perintah router spasi IAGRP, kemudian nomor autonomous system yang ingin digunakan. Autonomous system seperti tadi sudah disampaikan, yaitu merupakan kumpulan jaringan di bawah administrasi bersama sehingga berbagi strategi routing yang sama. Nilai AS tidak harus ditetapkan, tetapi semua router di dalam sebuah AS harus mempunyai
nilai AES yang sama. Setelah masuk ke dalam router configuration, perintah berikutnya harus dilengkapi, yaitu perintah network dengan argumen yaitu alamat jaringannya. Perintah ini digunakan untuk mengatur alamat jaringan di mana router itu terhubung secara langsung. Selanjutnya akan dibahas konfigurasi IAGRP pada topologi yang telah dikonfigurasi sebelumnya menggunakan static root dan default root. Nantinya static root dan default root-nya kita akan hapus dan kita akan ubah menjadi routing protokol IAGRP. Yang perlu menjadi perhatian bahwa IAGRP seperti tadi disampaikan menggunakan AS number. Dalam hal ini kita sepakati menggunakan AS number 64512 di ketiga router. Jadi ketiga router itu harus menggunakan AS number yang sama sehingga bisa berbagi informasi routing. Oke, kita langsung saja masuk ke konfigurasi IAGRP di router R1. Masuk ke Cisco Packet Tracer, kemudian pilih PCA. Pada kotak dialog yang tampil dari PCA, pilih tab desktop, kemudian pilih terminal. Pada terminal configuration, port configuration sudah sesuai, tinggal di OK aja. Tinggal enter, nanti diminta memasukkan password konsol, yaitu Cisco. Kemudian lakukan perpindahan dari mode user ke mode privilege. Gunakan perintah enable. Password perpindahan dari mode user ke mode privilege adalah Sanpran. Kemudian kita coba verifikasi informasi di tab routing dengan mengeksekusi perintah show IP. Terlihat masih terdapat entry default root di tab routing. Oke, berarti langkah pertama, kedua, dan ketiga sudah kita lakukan. Langkah keempat yaitu kita akan berpindah ke mode global configuration. Kemudian kita akan melakukan penghapusan konfigurasi default root yang sudah ada di router R1 dengan mengeksekusi perintah no spasi IP root spasi 0.0.0.0 04 kali yang artinya any network spasi 0.0.0.0 any netmask spasi alamat gateway-nya yaitu 172.31.4.161. Kita coba eksekusi langsung. Masuk ke global configuration, conft, kemudian no spasi IP root, spasi 0.0.0, 04 kali, any network, spasi 0.0.0.0, any netmask, spasi gateway-nya, 172.31.4.161. Kemudian kita verifikasi apakah sudah terhapus entry default root di router 1. Dengan mengeksekusi perintah do show spasi IP spasi root. Nah, terlihat sudah hanya memunculkan informasi di tab routing dengan kode C, berarti yang directly connected. Sedangkan yang S bintang tadi yang menyatakan default root sudah tidak terlihat, berarti sudah berhasil kita hapus. Oke, langkah berikutnya yaitu kita akan mengaktifkan routing protokol IAGRP dengan AS number 64512. Oke, kita eksekusi perintah router spasi IAGRP spasi AS number-nya. Namun sebelum itu sebagai referensi untuk mengetahui nomor AS number yang bisa dimasukkan rentangnya dari berapa sampai berapa, kita coba tampilkan bantuan atau fasilitas help-nya. Kita coba. Router spasi IAGRP spasi tanda tanya. Nah, terlihat di sini nilai AS number yang valid yang bisa dijadikan inputan untuk AS number adalah dari 1 sampai dengan 65535. Dalam hal ini kita akan menggunakan 64512. Kemudian akan berpindah ke router configuration. Selanjutnya kita diminta untuk mengeksekusi perintah network, kemudian argumennya berupa alamat jaringan. Alamat jaringan ini dapat kita peroleh informasinya dari hasil output eksekusi tadi, yaitu perintah do show IP root. Terlihat di sini adalah alamat jaringan dari router R1. Jadi alamat jaringan di mana router R1 itu berada, yaitu 172.31.0.0/16. Nah, penulisannya menggunakan class pool,
tanpa subnet mask, argumen untuk perintah network. Berarti 172.31.0.0. Tinggal di enter. Oke, selesailah konfigurasi pengatur alamat jaringan di mana router R1 terhubung secara langsung yang dituliskan secara classful, yaitu dengan mengeksekusi perintah network spasi 172.31.0.0. Nah, selanjutnya kita akan berpindah ke mode privilege dengan mengeksekusi perintah N. Kita coba langsung N. Kemudian kita memverifikasi informasi routing protokol yang aktif di router R1 dengan mengeksekusi perintah show spasi IP spasi protokol. Oke, terlihat di sini routing protokol yang aktif adalah IAGRP dengan AS number 64512. Oke. Kemudian informasi lain yang bisa kita identifikasi dari output perintah show IP protokol ini adalah terkait dengan metrik yang digunakan oleh IAGRP. Untuk menentukan rute terbaik menuju tujuan, IAGRP menggunakan metrik berupa K-value. Ada nilai 5K value, yaitu K1, K2, K3, K4, dan K5, di mana nilai K1 bernilai 1, sedangkan K2 bernilai 0, K3 bernilai 1, K4 bernilai 0, dan K5 bernilai 0. Apa sebenarnya K-value tersebut? Nah, di sini sudah dijelaskan pada panduan praktikum. IAGRP menggunakan K-value untuk mengkalkulasi dan memilih jalur terpendek menuju jaringan tujuan. Terdapat 5 komponen K-value, yaitu K1 bandwidth, K2 load, K3 delay, K4 reliability, dan K5 MTU atau maximum transfer unit. K-value default yang aktif, yaitu yang bernilai 1. Kalau kita lihat di sini, di output dari show IP protokol, K1 sama dengan 1 ini berarti aktif, K2 sama dengan 0 berarti tidak aktif, K3 sama dengan 1 berarti aktif, K4 sama dengan 0, dan K5 sama dengan 0 berarti tidak aktif. Berarti yang saat ini aktif hanya K1 dan K3. Di mana K1 itu berarti bandwidth, K3 itu berarti delay. Kemudian dari output perintah show IP protokol, kita juga bisa melihat routing port network, yaitu alamat jaringan yang terhubung langsung dengan R1, yaitu 172.31.0.0. Kemudian di sini terlihat nilai administrative distance untuk IAGRP internal 90, sedangkan yang eksternal adalah 170. Selanjutnya kita akan memverifikasi informasi terkait interface di mana IAGRP itu aktif. Show IP IAGRP interface. Nah, terlihat di sini pada router R1, IAGRP aktif di interface fast thread 0/0 dan serial 0/0/0. Berikutnya, kita akan mengkonfigurasi IAGRP di router R2. Adapun langkah-langkah konfigurasinya adalah kita pilih router R2 di logical workspace dari Cisco Packet Tracer. Kita langsung saja pilih R2, kemudian pindah ke tab CLI, tinggal di enter untuk munculkan prompt konsolnya. Ketika diminta menginputkan password untuk akses ke konsol, masukkan Cisco. Kemudian kita pindah ke mode privilege. Dari mode user kita pindah ke mode privilege dengan mengeksekusi perintah enable. Ditanya password untuk privilege mode yaitu sunrun. Oke, saat ini kita sudah berada di mode privilege. Berikutnya kita akan menampilkan informasi tabel routing yang ada di router R2 dengan mengeksekusi perintah show spasi IP spasi route. Terlihat ada dua entry routing static yang sebelumnya telah ditambahkan. Kedua entry ini kita akan hapus, sehingga kita akan mengaktifkan routing protokol IAGRP di router R2. Hingga tahap ini kita sudah menyelesaikan langkah 1, 2, dan 3 sesuai dengan panduan praktikumnya. Untuk menghapus routing static, dua entry tadi, kita bisa menggunakan cara di langkah 4 dan langkah 5, yaitu berpindah ke global configuration dengan mengeksekusi perintah conf spasi T, dan menghapus kedua entry routing static dengan mengeksekusi perintah no spasi IP spasi root spasi 172.31.4.0 spasi 255.255.255.128 spasi 172.31.4.162 dan satu entry lagi yaitu no spasi
IP spasi route spasi 172.31.4.128 spasi 255.255.255.224 spasi 172.31.4.166, atau menggunakan cara cepat, yaitu dengan menampilkan dulu informasi konfigurasi yang sedang berjalan atau yang sedang aktif di router R2 dengan mengeksekusi perintah soran. Kita coba langsung. Kita eksekusi perintah soran, akan tampil konfigurasi yang aktif atau sedang berjalan di router R2. Tekan spasi hingga memunculkan outputnya terkait dengan konfigurasi routing statik. Yaitu di sini terlihat ada dua entry perintah konfigurasi routing statik yang sudah berada di router R2. Kita seleksi, kemudian kita salin, klik copy, kemudian paste ke notepad. Oke. Pada setiap awal baris dari kedua perintah routing statik tersebut, tambahkan no spasi, yang tujuannya nanti untuk menghapus kedua entry ini. Jika telah ditambahkan, kita seleksi semua, Ctrl A, Ctrl C, salin lagi. Kemudian kita masuk ke CLI dari router R2, karena di sini outputnya masih more, berarti masih berada dari output eksekusi perintah soran tadi. Kita tekan key untuk keluar atau quit. Selanjutnya baru kita berpindah ke global configuration dengan mengeksekusi perintah conf spasi T. Baru klik tombol finish untuk menjalankan perintah routing statik yang telah kita tambahkan dengan awalan no spasi. Tinggal di enter. Nah, jika sudah di enter, kita coba verifikasi dengan mengeksekusi perintah do spasi IP, do spasi so spasi IP spasi route untuk menampilkan informasi di tabel routing saat ini. Nah, sudah tidak terlihat lagi output kode S. Berarti kita sudah berhasil menghapus kedua entry routing statik tadi. Nah, langkah berikutnya yaitu kita akan mengaktifkan routing protokol IAGRP dengan AS number 64512, yaitu dengan mengeksekusi perintah router spasi IAGRP spasi AS number-nya, yaitu 64512. Kita eksekusi langsung. Router spasi IAGRP spasi 64512. Selanjutnya kita akan dimasukkan ke mode router configuration, atau jadi kita saat ini sudah berpindah ke mode router configuration. Promnya ditandai dengan dalam kurung config minus router. Nah, di sini kita perlu memasukkan perintah network diikuti oleh argumen network atau alamat jaringan di mana router R2 terhubung secara langsung yang dituliskan secara classful. Untuk mengetahui R2 ini terhubung dengan alamat jaringan berapa, bisa kita ketahui dari output show IP route tadi. Nah, di sini terlihat ringkasan bahwa router R2 terhubung ke alamat jaringan 172.31.0.0/16. Kita langsung masukkan network 172.31.0.0 tanpa syarat, nah cukup alamat jaringannya saja. Oke, nah jika telah selesai dieksekusi, muncul pesan konsul di sana, sudah membentuk kedekatan dengan router IAGRP lawan yang IP-nya 172.31.4.162. Oke, kita berpindah dari mode router configuration ke mode privilege dengan mengeksekusi perintah N. Kita eksekusi N. Selanjutnya kita verifikasi informasi routing protokol yang aktif di routernya dengan mengeksekusi perintah show IP protocol. Oke, nah terlihat dari outputnya menunjukkan IAGRP yang aktif di router R2 memiliki S number 64512, kemudian metrik IAGRP menggunakan K-value, K1 itu bandwidth, K3 itu delay yang aktif nilainya 1, kemudian routing port network jaringan yang terhubung langsung dengan router R2 yaitu 172.31.0.0. Sedangkan di bagian routing information source, di sini sumber informasi routing yang diperoleh oleh R2 dari hasil pertukaran menggunakan routing protokol IAGRP, yaitu dengan router tetangga atau neighbor router yang alamat IP-nya 172.31.4.162 dengan nilai administrative distance 90. Oke, nah berikutnya
kita tampilkan informasi hubungan kebertetangan atau neighbor dari IAJRP dengan mengeksekusi perintah show spasi IP spasi IAJRP spasi neighbor. Kita coba langsung. Show spasi IP spasi IAJRP spasi neighbor. Nah, terlihat R2 memiliki satu tetangga, yaitu yang memiliki alamat IP 172.31.4.162. Dapat dijangkau dari router R2 ini untuk ke tetangga tersebut lewat serial 0/0/0. Oke, nah kemudian tadi sempat disampaikan bahwa IAJRP memiliki selain tabel tetangga, tabel neighbor, juga memiliki tabel topologi yang menyimpan rute yang diterima dari router lainnya. Kemudian dikalkulasi sehingga nantinya yang terbaik ditampung atau disimpan di tabel routing. Kita tampilkan informasi tabel topologi dari IAJRP dengan mengeksekusi perintah show spasi IP spasi IAJRP spasi topologi. Kita coba langsung. Show spasi IP spasi IAJRP spasi topologi. Nah, terlihat di sini entry yang terdapat di tabel topologi IAJRP. Nah, di awal setiap entry-nya jika ditandai dengan kode P itu berarti pasif, jika kodenya A itu berarti aktif. Sedangkan U update, key query, R replay, dan R kecil replay status. Nah, terlihat di sini seluruh entry-nya kodenya pasif P. Nah, berikutnya kita akan menampilkan informasi interface IAJRP, yaitu interface mana di router R2 yang aktif IAJRP-nya. Dengan mengeksekusi perintah show spasi IP spasi IAJRP interface. Kita coba langsung. Show spasi IP spasi IAJRP spasi interface. Ya, terlihat di sini ada 3 interface, yaitu pasret 0/0, serial 0/0/0, dan serial 0/0/1. Terlihat di sini untuk serial 0/0/0 terdapat satu peer, yaitu R1. Kalau kita lihat di sini di gambar topologinya, lewat serial 0/0/0 R2 memiliki kedekatan atau membentuk hubungan kebertetanggaan dengan R1, sehingga peer-nya bernilai ada satu router yang membentuk hubungan kebertetanggaan lewat serial 0/0/0 dengan R2, yaitu dalam hal ini adalah R1. Nah, jika diinginkan ditampilkan informasi tabel routingnya, bisa eksekusi perintah show IP route. Nanti akan terlihat ada satu entry dengan kode D, yaitu dual, diffusing update algorithm, yaitu algoritma yang digunakan oleh IAJRP untuk menentukan rute terbaik. Yaitu D dapat informasi R2 ini terkait dengan alamat subnet 172.31.4.25, yaitu LAN dalam R1. Via lewat dapat dijangkau melalui router lawan yang IP-nya 172.31.4.162, yaitu dari R1. Kemudian di dalam tanda kurung buat tutup terdapat dua nilai, yaitu nilai pertama menyatakan administrator distance dari IAJRP yaitu 90, sedangkan nilai yang kedua adalah metrik. Oke, metrik ini diperoleh dari perhitungan, yaitu K1 bandwidth dan K3 atau delay. Oke, selesailah konfigurasi routing protokol IAJRP di router R2. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke konfigurasi IAJRP di router R3. Kita langsung masuk ke R3, klik di R3, pindah ke tab CLI, tinggal di enter untuk munculkan prompt konsulnya. Ditanya password untuk akses ke konsul yaitu Cisco. Kemudian muncul prompt mode user, berpindah ke mode privilege dengan eksekusi perintah enable. Ditanya password perpindahan ke privilege mode Sunbrand. Oke, selanjutnya kita sudah berada di mode privilege. Kita coba tampilkan informasi yang terdapat di tabel routing dengan mengeksekusi perintah show IP route. Nah, terlihat di sini ada satu entry default route ditandai dengan S bintang. Berarti kita sudah menyelesaikan langkah 1, 2, dan 3. Berikutnya, langkah 4 dan 5, yaitu kita akan menghapus entry default route tadi, yaitu dengan berpindah ke mode global configuration, yaitu dengan mengeksekusi perintah const spasi T, dan menghapus entry default route-nya dengan mengeksekusi perintah no spasi IP spasi route spasi 0.0.0.0 04 kali, itu artinya ini network, spasi 0.0.0.0 04 kali ini netmask, spasi gateway-nya yang ditulis menggunakan referensi interface diri sendiri yang menghubungkan ke lawan, yaitu serial 0/0/1. Kita coba langsung eksekusi const
no spasi IP root 0.0.0 4 kali any network 0.0.0 4 kali any netmask serial 0/0/1. Untuk memverifikasi hasil penghapusan di root, kita eksekusi do spasi so spasi IP spasi root. Sudah tidak terlihat lagi kode S bintang. Berarti kita sudah berhasil menghapus di router R3. Oke, langkah berikutnya yaitu kita akan menghadapkan routing protokol IAGRP dengan AS number 64512. Kita coba langsung. Router spasi IAGRP 64512. Berikutnya kita akan memasukkan perintah network yang disertai dengan nilai argumennya berupa alamat jaringan di mana router R3 terhubung secara langsung yang dituliskan secara classful. Untuk mengetahui R3 itu terhubung dengan alamat jaringan berapa, kita bisa verifikasi dari output perintah do show IP root tadi. Nah, di sini terlihat rangkumannya bahwa R3 terhubung secara langsung dengan alamat jaringan classful 172.31.0.0/16. Oke, itu kita akan jadikan argumen dari perintah network. Network spasi 172.31.0.0 tanpa subnet mask, tinggal di enter. Nah, langsung tampil ada pesan konsol yang menginformasikan bahwa router R3 telah membentuk kedekatan dengan router IAGRP lainnya, yaitu dengan alamat IP 172.31.4.165 melalui serial 0/0/1. Dalam hal ini adalah IP dari router R2. Kita berpindah ke mode privilege N, baru kita cek routing protokol yang aktif di router R3 dengan mengeksekusi perintah show IP protokol. Nah, terlihat di sini routing protokol yang aktif adalah IAGRP dengan AS number 64512. Sama seperti penjelasan di router R1 dan R2, metrik IAGRP yang digunakan di R3 juga K1-nya atau bandwidth-nya 1 berarti aktif, K3-nya delay aktif. Kemudian routing for network, di sini alamat jaringan yang terhubung secara langsung dengan router R3 yaitu 172.31.0.0. Sedangkan routing information source yaitu sumber informasi routing yang diperoleh oleh R3 yaitu dari router lawan, router tetangga, dalam hal ini 172.31.4.165. Sedangkan nilai administrative system dari IAGRP yang internal adalah 90. Oke, nah berikutnya kita akan masuk ke verifikasi menampilkan informasi hubungan kebertetanggaan dari router IAGRP dengan mengeksekusi perintah show spasi IP spasi IAGRP spasi neighbor. Kita coba langsung eksekusi. Show spasi IP spasi IAGRP spasi neighbor. Nah, terlihat di sini ada satu tetangga dari router R3 yaitu router tetangga dengan IP 172.31.4.165 yang bisa dijangkau menggunakan interface diri sendiri yang menghubungkan ke router tetangga tersebut yaitu serial 0/0/1. Kemudian berikutnya kita tampilkan informasi tabel topologi yang ada di router R3 dengan mengeksekusi perintah show spasi IP spasi IAGRP spasi topologi. Kita coba langsung. Show spasi IP spasi IAGRP spasi topologi. Nah, ini isi dari tabel topologi di router R3. Semua kodenya P berarti pasif. Oke, sudah konvergen. Kemudian menampilkan informasi interface IAGRP yang aktif di router R3 dengan mengeksekusi perintah show spasi IP spasi IAGRP spasi interface. Kita coba langsung. Oke, terlihat ada dua interface yang aktif IAGRP-nya yaitu pastel 0/0 dan serial 0/0/1. Di serial 0/0/1 terlihat ada satu peer, satu tetangga, yaitu dalam hal ini R2. Kalau kita lihat di gambar topologi, R3 ini punya tetangga, yaitu satu dalam hal ini R2, yang bisa dijangkau lewat serial 0/0/1. Oke, berikutnya kita akan memverifikasi tabel routingnya dulu yang ada di R3, yaitu dengan mengeksekusi perintah show IP root. Nah, terlihat di sini ada dua kode D di bagian atas dan satu kode lagi di bagian bawah. Kalau ingin menampilkan khusus untuk informasi di tabel routing terkait dengan IAGRP, kita bisa eksekusi show IP root IAGRP.
Jadi hanya entry terkait dengan IAJRP yang ditampilkan. Oke. Kemudian kita akan coba verifikasi untuk di router 1, entry di tabel routingnya. Kita masuk dulu, password konsol Cisco, enable, berpindah ke mode privilege, passwordnya Sanfran, show IP root. Terlihat ada 3 kode D juga. Berarti router 1 sudah memiliki informasi terkait jaringan yang tidak terhubung langsung dengannya, yang diperoleh dari pertukaran IAJRP. Kemudian kita masuk ke R2, tampilkan informasi tabel routingnya, show IP root. Oke, juga sudah ada 2 entry. Nah, berarti setiap router sudah memiliki informasi terkait dengan alamat jaringan yang tidak terhubung langsung, yang diperoleh informasinya dari hasil pertukaran routing protokol IAJRP. Kalau kita amati dari output yang ada di R2, tabel routingnya, D berarti dual diffusing RDL algorithm. R2 memperoleh informasi untuk menjangkau alamat subnet 172.31.4.025, yaitu ini LAN dalam R2, dari pertukaran routing protokol IAJRP, yaitu dapat dijangkau lewat router lawan yang IP-nya 172.31.4.162, itu dari R1. Sedangkan dari IAJRP juga hasil pertukaran routing protokol IAJRP untuk menjangkau subnet 172.31.4.128/27, dalam hal ini LAN dalam R3, dapat dijangkau lewat router lawan dengan IP ini, gateway-nya 172.31.4.166, yang merupakan IP dari R3, yang satu jaringan dengan R2. Nah, sedangkan di dalam tanda kurung Cisco tutup tadi sudah disampaikan, nilai sebelah kiri adalah administrative distance untuk IAJRP, yaitu 90. Nilai yang sebelah kanan adalah metrik. Metrik ini dikalkulasi dari K-value tadi, yaitu K1 bandwidth dan K3 delay. Oke, nah, berikutnya kita akan memverifikasi menggunakan simple VDU dari PCA ke C dan PCA ke E. Apakah koneksinya sukses? Kita coba langsung simple VDU dari PCA ke PCC, sukses. Kemudian dari PCA ke PCE, juga sukses. Berarti koneksi dari LAN dalam R1 ke LAN dalam R2 dan ke LAN dalam R3 sudah sukses. Jadi komunikasi kepada jaringan sukses. Berikutnya kita coba verifikasi dari command prompt dari PCA dengan mengeksekusi perintah ping ke IP dari PCC 172.31.0.3. Ini replay sudah oke. Kemudian kita coba verifikasi menggunakan eksekusi perintah ping juga ke PCA. Berarti ping ke 172.31.4.131. Oke, juga sudah sukses. Nah, kemudian kita akan coba melakukan tracer. Nah, menampilkan informasi rute perjalanan pakai datanya dari PCA ke PCC. Tracer 172.31.0.3. Oke, terlihat paket dari PCA menuju PCC. Kalau kita telusuri rute perjalanan paket datanya, dari A akan dikirim dulu ke router 1, yaitu IP-nya ini 172.31.4.1. Kemudian dikirim ke R2 172.31.4.161, baru nyampe ke PCC. Berarti ada 2 router yang dilalui agar dari A ke C bisa sampai paketnya. Nah, dengan cara yang sama kita coba tracer ke dari PCA ke PCE. Jadi tracer 172.31.4.131. Oke, nah di sini terlihat ada 3 router yang dilalui dari A menuju ke PCE, yaitu diterima dulu paketnya adalah R1 172.31.4.1, kemudian diteruskan ke R2 172.31.4.161, baru ke R3 172.31.4.166, baru diteruskan ke PC tujuannya yaitu PCE. Berarti ada 3 router yang dilalui. Oke, berarti konfigurasi IAJRP-nya sudah berhasil kita selesaikan.
OSPF atau singkatan dari Open Shortest Purpose merupakan salah satu routing protokol yang termasuk dalam kategori Interior Gateway Protocol atau IGP dan menggunakan algoritma link state. Routing protokol OSPF merupakan routing protokol link state yang sifatnya classless, jadi mendukung VLSM, Variable Length Subnet Mask. OSPF memiliki karakteristik ada dua, yaitu sifatnya yang menjadi protokol standar terbuka, berarti bisa ditemukan di router lainnya selain Cisco, bisa di Juniper, Huawei, MikroTik, dan router lainnya. Jadi routing protokol ini sifatnya standar terbuka. Dan OSPF dibangun menggunakan algoritma Shortest Purpose atau SPF. OSPF memiliki kemampuan yaitu memecah satu internet network yang besar menjadi bagian yang lebih kecil, yang disebut dengan area. Satu internet network yang besar ini, atau kita kenal sebagai sebuah autonomous system, itu bisa dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Jadi bisa terdiri dari beberapa area di dalam jaringan OSPF. Dengan teknik ini, traffic routing update-nya menjadi lebih kecil. Nah, pada konfigurasi OSPF yang kita akan lakukan, kita akan mencontohkan konfigurasi OSPF yang single area. Hanya satu area. Default-nya itu area backbone atau area 0. Adapun konfigurasi single area OSPF, yaitu yang pertama kita masuk dulu ke global configuration dengan mengeksekusi perintah conf-spacity. Kemudian setelah masuk di global configuration, kita mengaktifkan routing protokol OSPF dengan mengeksekusi perintah router spasi OSPF spasi proses -id. Nah, proses ID di sini bersifat lokal, jadi tidak harus sama antar router. Proses ID merupakan nilai untuk mengidentifikasi proses OSPF yang sedang berjalan di routernya. Tidak harus sama. Kalaupun sama tidak masalah, kalaupun berbeda juga tidak masalah karena berlaku lokal. Setelah masuk ke dalam router configuration, sebagai dampak dari pengaktifan routing protokol OSPF di routernya, selanjutnya kita diminta untuk mengeksekusi perintah network dengan argumen berupa address, yaitu alamat jaringan, kemudian wildcard mask dari alamat jaringan tersebut, kemudian area, baru area ID-nya. Untuk saat ini kita gunakan karena single area berarti area 0 atau area backbone. Nah, untuk nilai parameter address, ini bisa berupa beberapa pilihan, yaitu alamat network, alamat subnet, alamat interface. Sehingga wildcard mask-nya juga mengikuti. Jika dituliskan alamat network, berarti di bagian address, berarti bagian wildcard mask-nya berarti wildcard mask network. Jika nilai dari parameter address berupa alamat subnet, berarti wildcard mask-nya juga wildcard subnet. Sebaliknya, jika menggunakan alamat IP interface atau istilahnya host gitu, berarti wildcard-nya juga wildcard mask host atau wildcard mask untuk interface tersebut. Nah, wildcard mask di sini digunakan untuk mengidentifikasi bagian dari alamat IP yang harus cocok atau sesuai. Di mana nilai 0 itu berarti cocok, nilai 1 berarti diabaikan. Selanjutnya, parameter area ID merupakan parameter yang dikaitkan dengan area. Jangkauan alamat OSPF bisa berupa nilai desimal, juga bisa berupa dot decimal notation. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi Open Shortest Purpose atau OSPF di topologi jaringan yang sudah kita miliki. Di mana sebelumnya terakhir kita sudah mengkonfigurasi routing protokol IAGRP. Kita akan hapus IAGRP dan kita akan ganti menjadi OSPF. Dalam hal ini kita akan konfigurasi OSPF single area atau area 0. Berarti ketiga router R1, R2, R3 berada di area 0. Oke, kita langsung saja lakukan konfigurasi OSPF di router R1. Kita masuk ke router R1, kemudian pindah ke tab CLI, tinggal enter untuk munculkan prompt konsolnya. Jika ditanya password konsol dari Cisco. Enable buat berpindah dari mode user ke mode privilege, passwordnya Sanfran. Kita awali dulu dengan memverifikasi routing protokol yang aktif di router 1.
dengan mengeksekusi perintah show spasi IP spasi protokol. Nah, terlihat di sini routing protokol yang aktif adalah IAGRP dengan AS number 64512. Oke, berarti kita sudah melakukan langkah 1, 2, dan 3. Nah, untuk itu kita akan menghapus terlebih dahulu routing protokol IAGRP tersebut dengan berpindah ke global configuration dan mengeksekusi perintah no spasi router spasi IAGRP spasi AS number-nya, yaitu 64512. Kita coba langsung. Const no spasi router spasi IAGRP 64512. Untuk mengecek apakah sudah berhasil dinonaktifkan atau dihapus routing protokol IAGRP-nya di router R1, kita eksekusi perintah do spasi show spasi IP spasi protokol. Nah, sudah tidak terlihat lagi output yang memperlihatkan bahwa IAGRP aktif di router R1, berarti sudah dinonaktifkan. Nah, berikutnya kita akan masuk ke perintah untuk mengaktifkan routing protokol SPF di router R1. Dalam hal ini kita akan gunakan proses ID 1. Kita coba langsung router spasi OSPF spasi tanda tanya dulu untuk mengetahui proses ID yang valid yang bisa digunakan, yaitu rentangnya dari 1 sampai dengan 65535. Seperti yang sebelumnya telah disampaikan bahwa proses ID ini bersifat lokal di masing-masing router, tidak ada sama, kalaupun sama di ketiga router tidak masalah karena berlaku lokal. Kita coba 1. Saat ini kita sudah berada di router configuration. Berikutnya kita akan mengeksekusi perintah network, spasi tanda tanya untuk memunculkan informasi parameter berikutnya yang harus ditambahkan, yaitu kita diminta memasukkan parameter alamat jaringan. Seperti tadi disampaikan, di bagian address di sini bisa dituliskan menggunakan 4 nilai, bisa berupa IP address atau alamat interface, bisa berupa alamat jaringan atau network address, bisa berupa subnet address, dan bisa any address, di mana nilainya 0.0.0.0. Nah, untuk di router R1 kita akan menggunakan penulisan parameter address ini menggunakan IP address yang dimiliki oleh interface-interface yang ada di router R1. Untuk mengetahui alamat IP berapa saja yang ada di router R1, kita bisa memverifikasinya dengan mengeksekusi perintah do spasi show spasi IP spasi INT spasi break. Oke, kita coba langsung eksekusi. Dihapus dulu awalan perintah networknya do spasi show spasi IP spasi INT spasi break. Nah, terlihat di router R1 terdapat 2 interface yang ada alamat IP-nya, yaitu pasnet 0/0/0 dengan IP 172.31.4.1 dan serial 0/0/0 dengan IP 172.31.4.162. Oke, nah inilah yang kita akan masukkan sebagai nilai dari argumen atau parameter address tadi. Berarti network spasi 172.31.4.1 spasi tanda tanya untuk menampilkan bantuan. Di sana perintah berikutnya setelah kita mengawali perintah network dengan nilai parameter address berupa alamat IP dari interface yang ada di router R1. Dalam hal ini 172.31.4.1. Selanjutnya kita diminta menuliskan wildcard bitnya. Nah, wildcard bit di sini karena kita menggunakan IP address, berarti kita menggunakan wildcard mask host. Untuk daftar wildcard bisa dilihat di bagian belakang di lampiran. Kita masuk ke lampiran dulu. Ya, di sini sudah dijelaskan tentang wildcard. Jadi konsep wildcard mask di sini, wildcard mask merupakan sebuah nilai yang digunakan untuk melakukan pengecekan bit alamat IP tertentu yang harus sesuai atau diabaikan. Di mana nilai dari wildcard mask bit itu ada 2 nilai, yaitu bit 0 dan bit 1. Bit 0 itu menyatakan cocok atau sesuai atau tepat dengan nilai bit pada alamat IP. Sedangkan bit 1 sebaliknya bermakna mengabaikan nilai bit pada alamat IP tersebut, atau paling simpelnya adalah nilainya dapat berupa apapun, berupa apa saja. Oke, apabila 8 bit nilai wildcard mask diset dengan nilai bit 0, berarti polanya seperti ini. Atau kalau kita desimalkan jadinya 0 ya.
Sedangkan jika 8 bit wildcard masknya diset dengan bit 1, berarti polanya seperti ini, 18 kali. Berarti wildcard mask desimalnya berarti 255. Oke. Jika dikategorikan, wildcard mask itu dibagi jadi 4. Ada wildcard mask host, ini digunakan untuk mencocokkan dengan alamat IP tertentu. Sehingga wildcard masknya selalu bernilai 0.0.0.0. Seperti tadi kita menggunakan alamat IP dari interface, berarti wildcardnya berupa wildcard mask host, yaitu nilainya 0.0.0.0. Kita coba langsung. Berarti 0.0.0.0 spasi tanda tanya. Selanjutnya kita diminta memasukkan perintah atau parameter area, baru areanya, nilai areanya. Dalam hal ini dari 0 sampai dengan 4,3 miliar. Berarti kita masukkan area 0, area backbone. Oke, berarti kita sudah memasukkan satu entry network berupa alamat IP yang dimiliki oleh interface passeter 0/0/0. Berikutnya kita masukkan juga alamat IP untuk serial 0/0/0. Berarti network 172.31.4.162. Karena ini alamat IP pada interface, berarti wildcard-nya juga menggunakan wildcard host 0 4 kali. 0.0.0.0 area 0. Oke, selesai konfigurasi dari perintah network di routing protocol SPF untuk R1. Jadi dimasukkan sejumlah IP yang terdapat di interface yang aktif di router R1. Oke, kita kembali ke konfigurasi SPF tadi. Oke, ini perintah dan network yang dieksekusi tadi. Selanjutnya kita berpindah ke mode privilege dengan mengeksekusi perintah N. Kemudian kita tampilkan informasi routing protokol yang aktif di router R1, show IP protokol. Terlihat routing protokol yang aktif adalah OSPF dengan proses ID 1. Oke. Kemudian OSPF juga memilih router ID. Nama pengenal untuk router yaitu 172.31.4.162 untuk router R1. Sedangkan routing port network di sini merupakan nilai dari perintah network yang tadi sudah kita cantumkan, yaitu menggunakan IP dari interface yang aktif di router R1 172.31.4.1, wildcard host, wildcard mask host, dan areanya ikut area 0, area backbone. Kemudian entry kedua 172.31.4.162, wildcard mask host, areanya juga 0. Oke, kemudian di sini juga terlihat ada informasi tentang administrative distance untuk SPF yaitu 110. Nah, berikutnya kita juga bisa menampilkan informasi interface yang aktif OSPF-nya di router S1 dengan mengeksekusi perintah show spasi IP spasi OSPF spasi interface. Kita coba eksekusi show spasi IP spasi OSPF spasi interface. Nah, di sini terlihat ada interface passer 0/0 yang aktif OSPF-nya. Oke, di sini terlihat proses ID-nya 1, router ID-nya dari router R1 OSPF-nya. Tipe networknya adalah broadcast. Kemudian terdapat juga informasi terkait dengan time interval. Ada hello timernya 10 detik, kemudian dead timer 40, wait timer 40, retransmit 5. Jadi setiap 10 detik akan mengirim paket hello lewat interface passer 0/0. Kemudian di bagian bawah yang serial 0/0/0 juga muncul proses ID-nya 1, router ID-nya, kemudian network type-nya adalah point to point karena serial ke R2 itu tipenya point to point. Kemudian time intervalnya juga muncul di sini. Hello-nya 10, dead timernya 40, wait 40, retransmit 5. Tekan spasi kalau ingin menampilkan informasi berikutnya. Oke, jika sudah, kita lanjut masuk ke konfigurasi OSPF di router R2. Oke, berarti kita masuk ke R2, masuk ke tab CLI, tinggal di enter, masukkan password konsolnya Cisco, enable, password privilege mode-nya adalah Sanfran. Kita tampilkan informasi routing protokol yang aktif di routernya, di router R2, dengan mengeksekusi perintah
SOAP protokol. Nah, di sini terlihat masih aktif routing protokol IAGRP dengan AS number 64512. Nah, berarti kita sudah melakukan langkah 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah 4, yaitu berpindah ke global configuration dan menonaktifkan routing protokol IAGRP dengan AS number 64512 tersebut. Kita coba langsung. Config no router IAGRP 64512. Untuk memverifikasi, kita eksekusi perintah do spasi show spasi IP spasi protokol. Sudah tidak terlihat lagi output ada routing protokol yang aktif di router R2. Nah, berikutnya kita akan mengaktifkan routing protokol SPF dengan proses ID, dalam hal ini proses ID-nya 2. Sebenarnya kalau menggunakan proses ID yang sama dengan di R1 itu juga tidak ada masalah karena berlaku lokal. Di sini dicontohkan berbeda. Router spasi OSPF proses ID-nya 2. Kita coba langsung. Router spasi OSPF spasi proses ID-nya adalah 2. Oke, kita sudah berada di router configuration. Nah, berikutnya kita akan mengatur alamat jaringan di mana router 2 ini terhubung secara langsung sebagai bagian dari jaringan SPF, yaitu dengan mengeksekusi perintah network spasi address. Nah, di mana address-nya sudah tadi disampaikan, bisa menggunakan 4 tata cara penulisan, bisa menggunakan IP address dari interface yang aktif di router tersebut, bisa menggunakan alamat jaringan, bisa menggunakan sound address, dan bisa juga menggunakan any address, alamat IP berapapun, dengan nilai 0.0.0.0. Nah, untuk R2 kita akan mencontohkan menggunakan parameter address dengan nilai network address, itu alamat jaringan yang terhubung secara langsung dengan router R2. Untuk mengetahui informasi alamat jaringan berapa yang terhubung secara langsung dengan R2, kita bisa eksekusi perintah do spasi show spasi IP route. Oke, kita coba langsung. Do spasi show spasi IP spasi route. Nah, terlihat di sini ada rangkuman alamat jaringan yang terhubung secara langsung dengan router R2, yaitu 172.31.0.0/16. Oke, berarti inilah nilai dari parameter address. Kita coba langsung masukkan network, kemudian 172.31.0.0 spasi tanda tanya. Berikutnya kita diminta memasukkan wildcard mask bitnya untuk alamat network ini. Nah, dalam hal ini sudah ada di lampiran rangkumannya untuk wildcard mask jenis yang kedua, yaitu wildcard mask network. Wildcard mask network di sini digunakan untuk melakukan pencocokan dengan alamat network, di mana untuk kelas A, wildcard mask networknya bernilai 0.255 kali, sedang kelas B 0.0.255.255, sedang kelas C 0.0.0.255. Jadi 03 kali 255. Nah, karena alamat jaringan kita adalah alamat kelas B, makanya di sini kita akan menggunakan wildcard mask untuk kelas B, yaitu 0.0.255.255. Kita coba masukkan 0.0.255.255, tanda tanya, diminta melengkapi perintah area, kemudian argumen berikutnya adalah nomor areanya. Dalam hal ini area 0, karena kita mengkonfigurasi single area OSPF di router R2. Tinggal di enter. Nah, setelah konfigurasi OSPF di router R2, kita kembali ke mode privilege and kita eksekusi perintah show IP protokol untuk mengecek apakah routing protokol SPF sudah aktif di router R2. Terlihat di sini OSPF-nya sudah aktif dengan proses ID 2. Router ID yang digunakan oleh router R2 172.31.4.165. Routing for network tadi yang sudah kita masukkan menggunakan referensi alamat jaringan yang terhubung secara langsung di router R2, yaitu 172.31.0.0. Kemudian wildcard mask untuk alamat network kelas B, karena 172 ini adalah alamat kelas B, berarti 0.0.255.255, area 0, single area backbone sih. Nah, kemudian di sini juga sudah muncul administrative distance, yaitu 110,
Dan juga terlihat di bagian routing information source sumber informasi routing yang diperoleh dari R2, salah satunya adalah dari router R1 gitu, yang alamat IP-nya ini 172.31.4162. Oke, nah kalau sudah, kita lanjut menampilkan informasi hubungan kebertetanggaan dari OSPF. Kita eksekusi perintah show spasi IP spasi OSPF spasi neighbor. Show spasi IP spasi OSPF spasi neighbor. Jadi OSPF ini juga mempunyai 3 tabel. Tabel pertama tabel neighbor, tabel tetangga, yang menampung informasi router-router mana yang sudah muncul kedekatan dengan router tersebut. Nah, dalam hal ini di R2, output dari eksekusi perintah show IP OSPF neighbor memperlihatkan bahwa R2 sudah memiliki hubungan kedekatan kebertetanggaan dengan router lainnya yang alamat IP-nya 172.31.4.162. Gitu. Alamat IP router lawan ini neighbor ID-nya. Nah, kemudian bisa dijangkau lewat serial no/no/no. State-nya kondisi keadaannya udah full, berbentuk kedekatan penuh gitu dengan router R1. Nah, berikutnya kita bisa menampilkan informasi database OSPF dengan mengeksekusi perintah show IP OSPF database. Jadi, informasi rute yang diperoleh dari router R2 yang diterima oleh R2 dari router lainnya ditampung dalam database OSPF. Bisa dicek menggunakan show IP OSPF database. Nah, kemudian untuk menampilkan informasi interface OSPF yang ada di router R2, dieksekusi perintah show spasi IP spasi OSPF interface. Kita coba langsung. Show spasi IP spasi OSPF spasi interface. Nah, ini interface yang aktif, yaitu fase Ethernet 0/0. Tipe jaringannya adalah broadcast, proses ID-nya tadi 2, router ID yang ada di router R2, timer intervalnya di sini ada hello timer, day timer, wait timer, kemudian di serial 0/0/0 juga aktif OSPF-nya, tipe networknya adalah point-to-point, termasuk di serial 0/0/1 juga aktif, tipenya point-to-point. Ini yang berhubung dengan R3. Nah, jika sudah, kita lanjut ke menampilkan informasi tabel routing dulu yang ada di R2. Kita coba show IP route. Nah, nanti terlihat ada kode O. Ini berarti dapat dari hasil pertukaran routing protokol OSPF, yaitu untuk menjangkau alamat subnet 172.31.4.25. Dalam hal ini adalah subnet LAN dalam dari R1. Bisa melalui router lawan yang IP-nya 172.31.4162, itu dari R1. Jadi R2 kalau ingin menjangkau subnet LAN dalam R1, bisa lewat R1. Kemudian di dalam tanda kurung buat tutup ada 2 nilai itu tadi. Administrative distance untuk OSPF 110, sedangkan metrik di belakangnya, yaitu menggunakan bandwidth kalau OSPF. Nah, sekarang kita masuk ke router R3. Masuk ke CLI-nya, tinggal di enter. Password konsolnya Cisco, enable buat berpindah dari mode user ke mode privilege, Sunprime. Password privilege mode-nya, kita verifikasi dulu routing protokol yang aktif di router R3 dengan mengeksekusi perintah show spasi IP spasi IP spasi protokol. Nah, terlihat di sini routing protokol yang aktif adalah IAGRP dengan AS number 64512. Kita akan hapus. Nah, jadi kita sudah melakukan langkah 1, 2, dan 3. Kita akan hapus dengan mengeksekusi perintah nomor 4. Yaitu kita pindah dulu ke global configuration dengan mengeksekusi perintah conf spasi T, baru no router IAGRP 64512. Kita coba langsung. Conf T, no router IAGRP 64512. Jika sudah, kita verifikasi menggunakan perintah do show IP protokol. Nah, sudah tidak terlihat ada routing protokol yang aktif di router R3. Langkah berikutnya yaitu kita akan mengaktifkan routing protokol OSPF dengan proses ID 3. Proses ID seperti tadi disampaikan bisa sama dengan router lainnya, bisa juga berbeda karena berlaku lokal. Tidak masalah jika sama, jika berbeda pun juga tidak masalah. Kita coba langsung. Router spasi OSPF spasi 3. Kita sudah masuk ke router configuration, ditandai dengan prompt dalam kurung config minus router.
Nah, berikutnya kita mengatur alamat jaringan di mana router R3 terhubung secara langsung sebagai bagian dari jaringan SPF. Dengan mengeksekusi perintah network spasi address, di mana address ini tadi disampaikan ada 4 tata cara penulisannya, menggunakan IP address, bisa, alamat jaringan, bisa, alamat subnet, dan any address yang nilainya 0.0.0.0, 04 kali. Nah, untuk di R3, kita akan mencontohkan penulisan parameter address menggunakan subnet address. Untuk itu kita perlu mengetahui alamat subnet berapa saja yang terhubung secara langsung dengan router R3, yaitu dengan mengeksekusi perintah do spasi so spasi IP root. Kita coba langsung. Do spasi so spasi IP spasi root. Nah, telah di sini ada 2 subnet yang ditandai dengan kode C ini berarti terhubung secara langsung dengan 2 alamat subnet ini, yaitu 172.31.4.128/27. Ini adalah LAN dalam dari R3 dan 172.31.4.164/30. Ini merupakan subnet yang mengkoneksikan dari R3 ke R2. Kalau kita lihat di sini di gambar topologinya, dari R3 ke R2, subnetnya 172.31.4.164/30, sedangkan LAN dalamnya 172.31.4.128/27. Nah, berarti kalau sudah diketahui subnetnya, berikutnya wildcard mask-nya juga ikuti, berarti wildcard mask subnet. Oke, sekarang kita masuk ke perhitungannya untuk wildcard mask subnet. Wildcard mask subnet itu digunakan untuk melakukan pencocokan dengan alamat subnet tertentu. Untuk menemukan nilai wildcard mask dari sebuah alamat subnet dapat dilakukan menggunakan perhitungan, yaitu rumusnya ini, nilai desimal dari wildcard mask tertinggi yaitu 255.255.255.255 atau 2554 kali dikurangi dengan nilai desimal dari alamat subnet mask dari alamat subnet. Oke, kita langsung saja contohkan. Kita salinkan dulu ada 2 alamat subnet yang terhubung secara langsung dengan router R3. Oke. Pertama kita mesti cari tahu dulu nilai dot decimal notation dari alamat subnet /27 dan /30. Oke. Cara cepatnya yaitu seperti kita ketahui IP address versi 4 itu terdiri dari 4 oktet. Kita simbolkan W, X, Y, Z. 1 oktet itu artinya 8 bit. Oke, berarti 8 bit oktet pertama disimbolkan W, 8 bit oktet kedua X, 8 bit oktet ketiga Y, 8 bit oktet keempat atau Z. Nah, jika subnet masknya di sini /27 artinya 27 bit pertama itu di-share dengan biner 1 sebagai network ID. Berarti dari kiri ke kanan 27 bitnya sebagai network ID. Berarti kalau kita cantumkan dari 4 oktet ini, oktet pertama agar menjadi /27 ya dari kiri ke kanan, 8 bit pertama di oktet pertama terambil sebagai network ID. Kemudian 8 bit kedua terambil baru 16 bit berarti 8 tambah 8. Oktet ketiga 8 bit terambil sebagai network ID berarti /24. Kemudian 3 bit terambil sebagai network ID di oktet keempat sehingga jadilah /27. /27 itu artinya 27 bit di set dengan biner 1 sebagai network ID. Kemudian kita akan konversi menjadi desimal. Jika 8 bitnya di-set dengan biner 1 semua, jadi polanya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 bit pertama di-set dengan biner 1. 8 bit kedua juga di-set dengan biner 1. 8 bit ketiga di-set dengan biner 1. Sedangkan 3 bit pertama di-set dengan biner 1. 5 bit sisanya tetap 0. Oke. Jika 8 bitnya di-set dengan biner 1 semua, desimalnya adalah 255. Kemudian oktet kedua juga 255. Oktet ketiga juga 255. Oktet keempat penjumlahan 128 ditambah 64
ditambah 32. Sehingga nilainya adalah 224. Sehingga dot decimal notation untuk subnet mask format bitcoin /27 adalah 255.255.255.224. Nah, berdasarkan rumus perhitungan wildcard mask subnet berarti 255.255.255.255 itu wildcard mask tertinggi dikurangi dengan subnet mask dari alamat subnetnya. Berarti di sini kita hitung langsung perhitungannya 2554 kali dikurangi dengan 255.255.224. Berarti 255 kurang 255 di oktet pertama nilainya 0. 255 dikurangi 255 di oktet kedua nilainya 0. 255 dikurangi dengan 255 di oktet ketiga nilainya 0. Sedangkan di oktet keempat 255 kurang 224. Oke. Berarti nilainya adalah 31. Berarti wildcard mask untuk alamat subnet 172.31.4.128 adalah 0.0.0.31. Oke, kita masukkan sekarang. Berarti di sini network 172.31.4.128 wildcardnya tadi 0.0.0.31 diikuti oleh perintah area baru areanya yaitu 0. Berarti kita sudah memasukkan perintah network untuk mewakili subnet 172.31.4.128/27. Nah, yang berikutnya yang kedua. Untuk alamat subnet 172.31.4.164/30. Dengan cara yang sama, berarti kita temukan dulu nilai dot decimal notation dari alamat subnet mask dalam format Bitcoin yang /30. Oke, kita salinkan dari perhitungan sebelumnya. Berarti IP versi 4 itu terdiri dari 4 oktet. Kita simbolkan w.x.y.z. W itu adalah oktet pertama, X itu oktet kedua, Y itu oktet ketiga, Z itu oktet keempat. Berarti dari kiri ke kanan, 30 bitnya di-share dengan biner 1 sebagai network ID. Berarti jika 30 bit pertama di-share dengan biner 1, berarti oktet pertama 8 bit terambil. Oktet kedua 8 bit terambil, baru 16 bit, 8 tambah 8. Oktet ketiga terambil, 8 bit, baru /24. Kemudian oktet keempat 6 bit, sehingga jadinya /30. Jadi 30 bit di-share dengan biner 1 sebagai network ID. Nah, berikutnya kita akan konversi dalam bentuk biner. Nah, jika 8 bitnya di-share 1, sehingga polanya seperti ini di oktet pertama. Oktet kedua 8 bit di-share biner 1. Oktet ketiga 8 bit di-share dengan biner 1. Oktet keempat hanya 6 bit pertama. Berarti 2 bit sisanya tetap binarnya 0 sebagai host ID. Nah, kita konversi dari binar ke desimal. Jika 8 bitnya di-share dengan biner 1, berarti desimalnya 8 bit di-share biner 1, berarti desimalnya adalah 255. 255 di oktet pertama, 255 di oktet kedua, 255 juga di oktet ketiga. Nah, kemudian di oktet keempat, penjumlahan 128 ditambah 64 ditambah 32 ditambah 16 ditambah 8 ditambah 4. Oke, berarti 252. Sehingga nilai decimal notation untuk subnet mask dengan format Bitcoin /30 adalah 255.255.255.252. Nah, untuk menemukan wildcard-nya, wildcard mask bitnya berarti menggunakan pengurangan tadi, wildcard mask desimal tertinggi 255 kali dikurangi dengan 255.255.255.252. Sehingga kalau kita kurangi, di oktet pertama 255 kurang 255 berarti 0. Oktet kedua 255 kurang 255 0. Oktet ketiga 255 kurang 255 0. Oktet keempat 255 kurang 252 berarti 3. Sehingga wildcard mask bit untuk
subnet mask 172.31.4.164/30 ini, alamat subnet ini dengan subnet /30 adalah 0.0.0.3. Oke, kita coba langsung masukkan. Network 172.31.4.164.0.0.0.3 area 0. Oke, selesailah konfigurasi OS web di router R3. Kita kembali ke mode privilege, ketik N, kemudian show IP protocol untuk menampilkan informasi routing protokol yang aktif di router R3. Nah, di sini kita lihat routing protokol yang aktif adalah OS web dengan proses ID 3, router ID, nama pengenal bagi router yang aktif OS webnya di R3, yaitu ini 172.31.4.166. Routing port network tadi yang kita masukkan menggunakan penulisan address berupa alamat subnet, sehingga wildcard masknya juga wildcard mask subnet. Kemudian routing information source, dapat informasi routing update atau link state advertisement kalau di OS web dari router lainnya, munculnya di sini. Kemudian administrative distance untuk OS web dari source 10. Oke, nah sekarang kita kembali ke panduannya, berarti langkah ke-7 sudah kita eksekusi, 8 sudah, 9 sudah. Sekarang kita tampilkan informasi hubungan kebertetanggaan OS web dari router R3 dengan mengeksekusi perintah show spasi IP spasi OS web neighbor. Kita coba show spasi IP spasi OS web spasi neighbor. Oke, terlihat di sini ada satu tetangga dengan neighbor ID 172.31.4165. State-nya keadaannya sudah terbentuk kedekatan penuh. Kemudian alamat IP dari neighbor tersebut adalah ini 172.31.4165. Bisa dijangkau lewat interface diri sendiri yang mengarah ke lawan serial 0/0/1. Berikutnya kita tampilkan informasi database OS web, show IP OS web database. Kita coba tampilkan show spasi IP OS web database. Oke, nah ini database OS web yang ada di router 3. Jadi link state advertisement yang diterima dari router lainnya ditampung dalam OS web database. Kemudian untuk menampilkan informasi OS web interface yang aktif di R3, show IP OS web interface. Kita coba langsung. OS web interface. Oke, nah ini terlihat interface yang aktif OS webnya di router R3 adalah interface Ethernet 0/0, tipe jaringannya broadcast, karena Ethernet, pros ID-nya 3, OS webnya, router ID-nya dari router R3, kemudian time intervalnya, hello timer, dead timer, wait timer, retransmit, juga aktif juga di serial 0/0/1 yang menghubungkan ke router R2, network type-nya point to point karena menggunakan serial. Oke, time intervalnya juga tampil. Oke, tekan spasi kalau ingin menampilkan output berikutnya. Oke, berikutnya kita akan coba tampilkan informasi tabel routing di router R3 dengan mengeksekusi perintah show IP route. Oke, di sini terlihat ada 3 kode O gitu, di R3. Kalau ingin spesifik hanya menampilkan informasi tabel routing terkait dengan OSPF, show IP route OSPF. Oke. Ada 3 entry seperti tadi cara membacanya. Oh, ini berarti dapat dari hasil pertukaran routing protokol SPF untuk menjangkau subnet 172.31.0.0 gitu. Lewat router lawan yang IP-nya 172.31.4.165. Kalau kita lihat di gambar topologinya, untuk menjangkau LAN dalam R2 dari R3 lewat router lawan yang IP 165. Kemudian di dalam tanda kurung gua tutup ada 2 nilai di sini. Nilai pertama nilai administrative distance untuk SPF 110. Nilai kedua adalah metrik. Oke, metriknya di sini menggunakan bandwidth kalau SPF 1563. Oke, termasuk untuk menjangkau LAN dalam R1 dari R3 lewat router R2 juga yang 165 untuk menjangkau subnet point to point dari R1 ke R2 yang nilainya 172.31.4.160. Oke, juga lewat R2. Kalau kita cek di router R2, informasi tabel routingnya, enable, Sanpran, tadi password Cisco, password privilege mode adalah Sanpran, show IP route. Nah, di sini sudah terlihat ada 2 kode O.
Oke, yang pertama ini adalah LAN dalam dari R1, yang sini adalah LAN dalam dari R3. Kita coba cek di R1, Cisco, password konsolnya enable, Sunfran, password privilege mode, show IP root. Nah, di sini ada 3 kode O untuk di R1. Oke, nah sekarang kita coba verifikasi menggunakan Simple PDU. Kita dulu Simple PDU yang lama. Simple PDU dari PC A ke PC C. Sukses. Simple PDU dari A ke PC E. Sukses juga. Berarti komunikasi beda network juga oke. Sekarang kita coba verifikasi menggunakan command prompt. Oke, kita coba ping ke IP dari PC C. Berarti ping ke 172.31.0.3. Oke. Sudah replay, berarti komunikasinya sukses. Ping ke PCA 172.31.4.131. Oke, juga sukses. Replay. Oke, berarti tidak ada masalah. Kita coba tracer ke IP dari PC C 172.31.0.3. Oke, terlihat juga rute yang dilalui. Ada 2 router, yaitu 172.31.4.1, yaitu router 1. Diteruskan ke router 2, 172.31.4161, baru nyampe ke PC C. Jadi ada 2 rute yang dilalui untuk meneruskan paket dari A ke C. Dengan cara yang sama, kita tracer ke PC E, dari PC A ke PC E, 172.31.4.131. Oke, di sini terlihat ada 3 router yang dilalui, yaitu router pertama 172.31.4.1 IP-nya, yaitu router R1, 172.31.4.161 berarti router R2, kemudian 172.31.4.166 itu router R3. Baru nyampe ke PCA. Oke, berarti konfigurasi OSPF-nya sudah kita selesaikan, kita sudah verifikasi juga, baik menggunakan Simple PDU, menggunakan ping, ICMP langsung ke IP dari PC C dan PC E, dan preset untuk menelusuri rute perjalanan paket data dari sumber ke tujuan. RIP atau singkatan dari Routing Inversion Protocol merupakan salah satu routing protokol yang termasuk dalam kategori Interior Gateway Protocol atau IGP. RIP memiliki beberapa karakteristik, di antaranya yang pertama, RIP menggunakan algoritma distance vector. Distance itu berarti jarak, vector itu arah. Berarti pendekatannya menggunakan arah dan jarak. Di mana metrik yang digunakan oleh RIP adalah hop count. Hop count itu artinya berapa router yang dilalui. Jadi penentuan rute terbaik menggunakan metrik hop count. Semakin pendek hop count-nya itu yang dipilih, itu menjadi rute terbaik. Adapun hop count maksimum dari RIP adalah 15. RIP akan mengirimkan informasi routing atau istilahnya routing update secara default setiap 30 detik dan dilakukan secara broadcast. RIP juga memiliki kemampuan untuk melakukan load balancing sampai dengan 6 jalur dengan cost yang sama atau equal cost path. Terdapat 2 versi RIP, yaitu versi 1 dan versi 2. Adapun perbedaan dari RIP versi 1 dan versi 2, untuk RIP versi 1 termasuk protokol routing yang mendukung pengalamatan kelas pool. Kelas pool itu berarti mengikuti ketentuan kelas. Di mana kalau kelas A memiliki subnet mask 8 atau 255.0 3 kali. Kalau kelas B berarti /16 atau 255.255.0.0. Kalau kelas C /24 atau 2553 kali .0. Sedangkan RIP versi 2 itu mendukung classless, itu yang mendukung penerapan PLSM atau Variable Length Subnet Mask. Jadi dukungan PLSM-nya hanya ada di RIP versi 2. Jadi kalau kita punya jaringan, ada menerapkan alokasi pengalamatan berbasis PLSM, berarti mau tidak mau harus menggunakan RIP versi 2. Kemudian, RIP versi 1 tidak mengirimkan subnet mask bersama dengan informasi routing update. Sebaliknya, RIP versi 2 mengirimkan, sehingga mendukung PLSM. Kemudian, RIP versi 1 tidak mendukung route summarization secara manual. Sedangkan RIP versi 2 mendukung route summarization secara manual. Adapun konfigurasi RIP
dapat dilakukan di router dengan mengeksekusi perintah router spasi RIP di global configuration. Kemudian diikuti oleh perintah network spasi alamat jaringannya, yaitu alamat jaringan di mana router tersebut terhubung secara langsung. Untuk menentukan versi yang digunakan, kita bisa eksekusi version spasi 2. Misalkan kalau ingin mengeksekusi atau mengaktifkan RIP versi 2 di routernya. Konfigurasi Routing Inversion Protocol RIP version 2 pada topologi yang sebelumnya telah dikonfigurasi menggunakan routing protokol OSPF. Langkah-langkah konfigurasi routing protokol RIP di router R1 adalah kita langsung masuk ke logical workspace dari suku paket tracer, mengakses router R1, kemudian pada tab CLI, tekan enter untuk memunculkan prompt konsolnya. Password untuk akses ke konsol adalah Cisco. Kemudian terlihat prompt user mode. Kita pindah dari mode user ke mode privilege enable. Password privilege mode Sunbrand. Kita awali dengan memverifikasi routing protokol yang aktif di router R1 dengan mengeksekusi perintah show spasi IP spasi protokol. Terlihat routing protokol yang aktif adalah OSPF dengan proses ID 1. Oke, langkah 1, 2, dan 3 sudah kita lakukan. Kita masuk ke langkah 4, yaitu menonaktifkan routing protokol OSPF dengan mengeksekusi no router OSPF 1 pada global configuration mode. Kita langsung masuk ke global configuration dengan mengeksekusi perintah conf spasi T, kemudian no router OSPF 1. Selanjutnya kita verifikasi hasil penonaktifan routing protokol OSPF di router 1 dengan mengeksekusi perintah do spasi show IP protokol. Terlihat sudah tidak tampil informasi routing protokol OSPF ID 1, berarti sudah berhasil dinonaktifkan. Langkah 6 yaitu kita akan mengaktifkan routing protokol RIP version 2 dengan mengeksekusi perintah router spasi RIP, kemudian setelah masuk ke router configuration, mengeksekusi perintah version spasi 2 agar mengaktifkan RIP versi 2. Kita langsung eksekusi router spasi RIP, enter, version 2, enter. Berikutnya, langkah 7 yaitu kita akan mengatur alamat jaringan di mana router R1 terhubung secara langsung yang ditulis secara classful menggunakan perintah network. Jadi, kita perlu memasukkan perintah network disertai dengan argumen berupa alamat jaringan yang terhubung dengan R1. Untuk mengetahui alamat jaringan yang terhubung dengan R1, dapat dieksekusi perintah do spasi show spasi IP spasi route. Kita coba langsung. Do spasi show spasi IP spasi route. Nah, terlihat di sini rangkuman alamat jaringan yang ada pada router R1 yang terhubung langsung dengan R1 sana 172.31.0.0/16. Oke, untuk itu perintah network akan ditambahkan nilai berupa argumen sesuai dengan output dari verifikasi tersebut, yaitu 172.31.0.0. Kita langsung eksekusi network 172.31.0.0. Kita kembali ke mode privilege and show IP protokol untuk memverifikasi hasil akhir pengaktifan routing protokol RIP di router R1. Nah, di sini terlihat routing protokol yang aktif adalah RIP. RIP akan mengirim update setiap 30 detik. Kemudian terlihat juga versi yang digunakan adalah versi 2, mengirim paket RIP menggunakan versi 2, menerima juga versi 2. Kemudian routing for network, nah ini adalah alamat jaringan yang tadi dicantumkan sebagai nilai argumen perintah network. Kemudian di paling bawah terlihat informasi administrative distance dari RIP, yaitu 120. Berikutnya, kita akan konfigurasi routing protokol RIP di router R2. Kita masuk ke R2,
klik di router R2, pindah ke tab CLI, enter, muncul prompt password konsolnya, cantumkan Cisco, enable buat berpindah dari mode user ke mode privilege, muncul inputan password untuk privilege mode, Sanfran, show IP protokol untuk memverifikasi routing protokol yang aktif di router R2. Terlihat masih aktif routing protokol SPF dengan proses ID 2. Oke. Langkah 1, 2, 3 sudah kita lakukan. Langkah 4 yaitu kita mengaktifkan routing protokol SPF dengan proses ID 2. Berarti kita masuk dulu ke global configuration, const no router OSPF 2. Baru kita verifikasi do show IP protokol. Oke, sudah tidak terlihat informasi routing protokol yang aktif tadinya. Berarti sudah berhasil dinonaktifkan. Selanjutnya, langkah 6 yaitu kita akan mengaktifkan routing protokol RIP version 2 dengan mengeksekusi perintah router spasi RIP version 2. Kita coba langsung eksekusi router spasi RIP version 2. Kemudian, mengatur alamat jaringan di mana router R2 terhubung secara langsung yang menjadi argumen dari perintah network dengan mengeksekusi perintah do spasi show spasi IP spasi route. Kita coba langsung. Do spasi show spasi IP spasi route. Terlihat di sini ringkasannya bahwa router R2 terhubung dengan alamat jaringan kelas pool 172.31.0.0/16. Oke, kita langsung eksekusi perintah network dengan nilai dari parameter network 172.31.0.0. Tinggal N, kembali ke mode privilege, show IP protokol untuk memverifikasi routing protokol RIP sudah aktif di router R2. Sudah terlihat RIP-nya sudah aktif, mengirim update setiap 30 detik, kemudian send and receive paket RIP-nya versi 2, routing port network tadi yang sudah kita inputkan sebagai nilai dari perintah network, kemudian sudah dapat informasi di sini, informasi routing yang bersumber dari router lain yang alamat IP-nya 172.31.4.162. Ini adalah IP-nya router R1. Default administrator distance untuk RIP adalah 120. Kita coba tampilkan informasi tabel routing, show IP route. Sudah terlihat ada satu kode R. Oke, satu kode R di sini memiliki makna bahwa router R2 untuk menjangkau alamat subnet 172.31.4.0/25 memperoleh informasi dari hasil pertukaran routing protokol RIP dapat dijangkau alamat subnet tersebut melalui router lawan dengan IP 172.31.4.162 yaitu IP dari router R1. Dalam tanda kurung Cisco tutup, di sini terlihat ada dua nilai. Nilai pertama adalah 120 yang merupakan administrative distance dari RIP, jadi nilai kepercayaan untuk RIP. Kemudian satu ini metrik, di mana metrik dari routing protokol RIP, karena R1 R2 menggunakan RIP, itu menggunakan metrik berupa hop count, berapa router yang dilalui. Terlihat di sini satu, berarti dari R2 kalau ingin menjangkau ke subnet 172.31.4.0/25 melalui hanya satu router sebagai hub mengakses ke jaringan tujuan. Terlihat di sini memang R1 saja sebagai router yang dilalui sehingga paketnya nyampe ke LAN dalam R1 jika dikirimkan dari R2. Oke, selesai konfigurasi RIP di router R2. Berikutnya kita masuk ke router R3. Klik di R3, pindah ke tab CLI, enter, masukkan password konsul Cisco, enable, password Sanfran untuk privilege mode, show IP protokol. Terlihat routing protokol yang aktif OSPF proses ID 3. Kita akan nonaktifkan, masuk ke global configuration, conspacity, no router OSPF 3. Kita verifikasi do show IP protokol. Sudah tidak terlihat lagi OSPF versi proses ID 3. Selanjutnya kita akan mengaktifkan routing protokol RIP di router R3, yaitu dengan mengeksekusi langkah 6. Router RIP version 2.
router read enter version 2. Langkah ketujuh yaitu mengatur perintah network dengan argumen berupa alamat jaringan di mana router R3 terhubung secara langsung. Untuk mengetahui router R3 terhubung secara langsung dengan alamat jaringan kelas pool mana, bisa dieksekusi perintah do spasi so spasi IP spasi route. Kita coba langsung. Do spasi so spasi IP spasi route. Nah, terlihat di sini rangkuman alamat jaringan di mana router R3 terhubung secara langsung yaitu 172.31.0.0/16. Oke. Perintah network yang kita akan eksekusi memiliki argumen nilai tersebut. Oke, kita langsung eksekusi. Network spasi 172.31.0.0. N kembali ke mode privilege, show IP protokol untuk memverifikasi pengaktifan RIP yang sudah dilakukan. Terlihat di sini routing protokol yang ada adalah RIP akan mengirim update setiap 30 detik, update berikutnya 5 detik lagi. Kemudian pengiriman RIP-nya menggunakan versi 2 termasuk penerimaannya. Jadi send and receive menggunakan versi 2. Kemudian terlihat di sini routing for network yaitu berupa alamat jaringan 172.31.0.0 yang merupakan argumen dari perintah network tadi. Routing information source memperlihatkan informasi routing sumber yang diperoleh oleh R3, jadi bersumber dari router lawan dengan IP 172.31.4.165. Kemudian di paling bawah muncul nilai administrative distance dari RIP yaitu 120. Oke, berikutnya kita langsung masuk ke memverifikasi informasi tabel routing di setiap router. Kita mulai dari router R3 sini. So IP route. Oke, terlihat ada 3 kode R di sini. Kemudian di router R2, so IP route. Terlihat ada 2 kode R, berarti rute menuju alamat subnet tersebut diperoleh dari hasil pertukaran routing protokol RIP. Kemudian show IP route di router R1. Kita masuk ke R1, show IP route. Oke, nah terlihat di sini ada 3 kode R. Untuk menampilkan hanya informasi di tabel routing terkait dengan routing protokol RIP, berarti show IP route spasi RIP. Oke, kita coba amati dari R1 kalau ingin menjangkau ke LAN dalam R3, yaitu yang punya alamat subnet 172.31.4.128, yaitu yang di tengah ini. Oke, jadi R1 memperoleh informasi terkait untuk menjangkau alamat subnet yang tidak terhubung langsung, yaitu 172.31.4.128/27 dari RIP, yaitu melalui router dengan alamat IP 172.31.4.161, berarti dari router melalui router R2 gitu. Kemudian nilai administrative distance 120. 2 ini berarti 2 hop count. 2 router yang dilalui baru nyampe ke tujuan. Kalau kita lihat di sini R1 kalau ingin merutukan paket data ke LAN dalam R3, melempar paketnya ke R2, baru R3 baru nyampe, berarti ada 2 router, 2 hop yang dilalui. Oke, selanjutnya kita coba verifikasi menggunakan simple PDU. Kita hapus dulu simple PDU yang sudah ada. Kita coba ulang dari PC A ke PC C. Pertama kali nyoba gagal, kita coba yang kedua sukses. Kemudian dari PC A ke PC E, pertama kali nyoba gagal, yang kedua sudah sukses. Kemudian kita coba menggunakan command prompt dari PC A dengan mengeksekusi perintah ping ke alamat IP PC C 172.31.0.3. Oke, sudah replay berarti sudah sukses. Kemudian ping ke IP dari PCA. PCA itu 172.31.4.131. Sudah sukses juga. Berikutnya kita akan menggunakan tracer untuk menampilkan informasi perjalanan paket data. Jadi rute yang dilalui dari sumber ke tujuan. Tracer dari A ke C berarti tracer ke 172.31.0.3. Oke, terlihat di sini outputnya
perjalanan paket data dari A ke C melewati router R1 yang IP-nya 172.31.4.1, yaitu ini sebagai hub pertama. Kemudian hub kedua 172.31.4.161. Gitu. Router yang kedua. Kemudian baru nyampe ke tujuan. Jadi ada dua router yang dilalui perjalanan paket data dari A ke C. Dengan cara yang sama kita coba trace ke 172.31.4.131 dari A ke E. Oke, terlihat di sini ada 3 router yang dilalui ketika perjalanan dari visi A ke E, yaitu router R1 172.31.4.1, router R2 172.31.4.161, dan router R3 172.31.4.166. Barulah nyampe di tujuan. Oke, jadi demikian konfigurasi routing protokol RIP di setiap router, yaitu RIP versi 2. Hasil verifikasi simpel PDU juga memperlihatkan sudah berhasil komunikasi antar jaringan dari A ke C, A ke E, berarti LAN dalam R1 sudah bisa komunikasi ke LAN dalam R2 dan LAN dalam R3. Demikian pula tadi verifikasi menggunakan perintah ping dan tracer untuk menampilkan informasi rute perjalanan paket data dari sumber ke tujuan. Demikian materi tentang lab routing statik, default route, dan dynamic route. Semoga bermanfaat. Terima kasih.